Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang membawa syukur kita kepada Tuhan, membawa segala puji-pujian kita kepada Tuhan lewat ibadah kita. Sebab Dia Allah, sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami tersungkur dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. kami bawa korban syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku Tuhan. Haleluya. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamatkan. Ku bawa korban syukur Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, pada hari ini lagi kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan yang boleh berlaku bagi hidup kami. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu Bapa, bahwa kebaikan Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Dan hari ini lagi Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami undang Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi kami. Kuasa ibadah itu, kuasa puji-pujian itu, kuasa firman itu Tuhan nyata bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat puji-pujian kita
lewat penyembahan kita. Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Kami berkumpul, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Biarlah puji-pujian kita terus naik di hadapan Tuhan, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Besarkan namanya. besarkanlah nama Tuhan. Mulai sekarang dan selamanya. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari, oh haleluya, sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Besarkan namanya Tuhan. besarkanlah nama Tuhan. Mulai sekarang dan selamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan. Mulai sekarang dan selamanya. Saat ini ku datang lagi, sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ini ku datang lagi. Oh haleluya Tuhan. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat
Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama Tuhan ku rasa bahagia. bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, amin. tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, mari kita bersorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Amin, puji Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Haleluya, Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui, Amin, haleluya. bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita mengangkat tangan kita mau katakan Haleluya, sorak hosana. haleluya. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Lagi katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita terus memuji Tuhan dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar kita terus diberi hati yang baru, dan kita mau terus diperbaharui, dan biarlah Roh Allah terus menguasai kehidupan kita, sehingga Roh Allah itu terus menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Beriku Oh haleluya. hati baru ya Allah, Bangkitkan Roh-Mu Tuhan, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. jangan ambil Roh-Mu dari kami Tuhan Yesus. Jangan Haleluya, haleluya dariku. Terus baharui hidup kami Tuhan. Perbaharuiku sukacita
Amin, haleluya Yesus. Biar rohmu terus ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah. Amin Tuhan. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku, Amin, haleluya. sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga Oh, haleluya Yesus. hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui kami Yesus. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Roh-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan firman Tuhan sebagai perisai kita dan kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan menopang kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, Pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwa kami. tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
pun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ketika kami meninggikan dan memuliakan akan nama-Mu. Saat ini kembali Tuhan, kami rindu firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kami, menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa ada dalam kehendak-Mu, ada dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami, biarlah kami pun dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kemampuan, kesanggupan, supaya hidup kami pun boleh menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap terima firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi kita beribadah dan sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang kembali akan menguatkan kita, membuat kita teguh berdiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dan kuat, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan yang kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita yang akan menjadi perenungan kita ialah man of prayer, atau seorang pendoa. Seorang pendoa. Mengapa kita harus menjadi seorang pendoa dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara? Waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita harus menjadi seorang pendoa. Ya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, berarti ada tantangan dalam kehidupan kita. Ada persoalan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin berat dalam hidup kita. Di hari-hari yang kita jalani, oleh sebab itu Tuhan katakan, mari kuasai diri, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Ketika kita menghadapi tantangan, persoalan dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak dapat menguasai diri, dan kita tidak dapat tenang, kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, tema bagi kita adalah seorang pendoa. Seorang pendoa artinya seorang yang datang mendekatkan diri dan ada di hadapan Allah. Seorang yang datang mendekatkan diri dan ada di hadapan Allah untuk membawa dirinya, tetapi terlebih lagi dalam membawa orang-orang lain kepada Tuhan.
Ya, membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Karena dikatakan juga di dalam 1 Timotius, pasal yang ke-2 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, yaitu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, seorang pendoa, yaitu seorang yang datang mendekatkan diri kepada Tuhan, ada di hadapan Allah untuk membawa dirinya, untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Haleluya. Lalu seorang pendoa adalah seorang yang tekun, saudara. Seorang yang tekun, seorang yang secara terus-menerus berdoa. Artinya dia menikmati doa itu. Dia menikmati doa itu dan dia menikmati hasil daripada doa itu. Haleluya. Bagaimana dengan keberadaan kita semua Bapak Ibu Saudara? Tadi saya katakan seorang pendoa, dia seorang yang tekun. Tekun secara terus-menerus berdoa. Dia menikmati doa itu, dia menikmati hasil doanya. Artinya dalam kehidupan seorang pendoa, dia datang berdoa, dia datang bergumul kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk dikatakan bahwa dia seorang yang rohani. Tidak. Tetapi karena dia menikmati hubungannya dengan Tuhan. Menikmati ya kedekatannya dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, dia yang datang secara terus-menerus menikmati doa itu walaupun tidak dipandang orang, walaupun ya dia berdoa di tempat tersembunyi, tetapi dikatakan dia menikmati doa dan hasil daripada doanya. Bagaimana dengan Daud? Daud seorang yang dalam perjalanan kehidupannya, saudara, banyak tantangan. Mulai dari dia remaja, ya, dia mengerjakan pekerjaan tanggung jawab yang diberikan, dipercayakan kepada dia. Ya. Dan dia juga seorang yang diperhadapkan dengan ketika dia bekerja, ketika dia melakukan pekerjaan tanggung jawab yang dia dipercayakan, yaitu mengembalakan beberapa ekor saja domba yang ada. Tetapi dikatakan ada binatang buas yang harus dia hadapi dan banyak kali dia membunuh, mematikan binatang buas itu. Begitu juga saudara, di dalam kehidupan keluarganya, banyak tantangan di dalam kehidupannya, saudara. Ya, dia tidak dianggap ketika mau ada pengangkatan di mana anak-anak Isai, anak-anak tampil, tetapi sampai yang terakhir, itu pun karena ditanya dan diingat. Oleh sebab itu ada perkataan Daud, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tangan Tuhan menyambut aku. Di dalam kehidupannya juga menjadi seorang prajurit, seorang raja. Banyak tantangan yang dia hadapi, saudara. Menghadapi musuh, menghadapi Saul. Dan dia katakan, nyawanya itu hidupnya hanya selangkah dengan maut, saudara. Di dalam kehidupan Daud, dia menikmati doa-doanya kepada Tuhan. Dia menikmati doa-doanya dan dia menikmati hasil daripada doa-doanya. Banyak sekali saudara ketika dia mau maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan, kemana saya akan pergi? Lalu Tuhan akan mengkonfirmasi kemana dia akan pergi, saudara. Dan ketika dia berkata, apakah aku harus maju berperang? Dan dia menikmati hasil doanya. Tuhan katakan, maju. Tuhan akan memberi kemenangan. Dan ada di waktu yang lain lagi, dia berdoa kepada Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Tuhan katakan, jangan maju, tetapi buat bentuk lingkaran, dikatakan. Banyak hal-hal yang dinikmati oleh Daud di dalam doanya sebagai seorang pendoa. Kemudian lagi saudara, kalau kita mengingat Musa, saat Allah akan menghancurkan
Sodom dan Gomora karena dosa yang begitu banyak yang sudah sampai kepada Tuhan. Kejahatan yang begitu banyak sehingga kota itu harus dihancurkan. Tetapi Musa berdoa. Musa berdoa kepada Tuhan dan benar. Lot diselamatkan, saudara. Ya, oleh sebab itu ketika kita menjadi seorang pendoa, kita berdoa dengan tekun, secara terus-menerus berdoa, menikmati doa itu. Artinya tidak sekedar datang kepada Tuhan, tetapi menikmati hubungan yang terjadi dengan Tuhan pada saat kita berdoa. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui contoh-contoh Alkitab yang sudah kita dengar, bahwa kita juga akan menikmati hasil doa-doa kita. Seorang pendoa adalah seorang yang berdoa kepada Bapa. Yesus mengajarkan murid-murid, berdoalah Bapa yang di sorga. Ya, kita berdoa kepada Bapa yang di sorga. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pendoa, kita sebagai seorang pendoa harus berjalan bersama dengan Allah. Itu tadi, menikmati hubungannya dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, memiliki kerendahan hati. Untuk apa, saudara? Untuk kita dapat mengetahui dan ada tetap dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, seorang pendoa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang yang berdoa, mari kita periksa kehidupan kita. Adakah kita tetap dalam kebenaran atau masih hanya di depan orang kita berdoa dengan benar, tetapi dalam kehidupan kita secara pribadi yang mungkin hanya kita dengan Tuhan yang tahu, tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi biar kita sama-sama tahu bahwa seorang pendoa yang menikmati hubungan dengan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam kerendahan hati supaya kehendak Tuhan, kuasa Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-36. Firman Tuhan katakan, satu perkataan daripada Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus, dia berdoa supaya kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupannya. Kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah satu kebenaran, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Kita yang berdoa hidup dalam kebenaran. Seorang pendoa hidup dalam kebenaran. Untuk apa, saudara? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Dan mengapa kita harus berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk mendapatkan kekuatan tentunya. Untuk mendapat kekuatan, untuk mendapat jawaban daripada Tuhan atas segala persoalan, tantangan, atau mungkin keputusan-keputusan yang harus kita putuskan. Ketika kita berdoa, kita mendapat jawaban, keputusan daripada Tuhan. Dan untuk apa kita berdoa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, saudara. Karena kita membutuhkan, mengapa kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan pertolongan daripada hanya Yesus saja. Hanya Tuhan saja yang mampu menolong saya dan saudara. Hanya Yesus saja yang mampu menolong kita. Hanya Yesus saja yang ada buat kita setiap waktu.
Orang-orang di sekeliling kita sekalipun benar mereka mengasihi kita, mereka tidak ada setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Karena mereka adalah manusia-manusia yang terbatas, saudara. Tetapi Allah yang kepadanya kita berdoa, Dia adalah Allah yang ada setiap waktu untuk kita. Dan Dia dapat setiap saat, dalam hal apapun, Dia dapat menolong saya dan saudara. Haleluya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Tanpa Tuhan kita kosong. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharap terus kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau terus berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, kepada siapa kita berdoa, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Kita berdoa kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, dikatakan. Perkataan ini adalah perkataan Yesus, saudara. Oleh sebab itu, mari berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang dapat menolong saudara dan saya. Hanya Yesus yang mampu memberikan jalan keluar, solusi, keputusan dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Karena Dia Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang berkuasa. Dan kuasanya tidak terbatas oleh apapun, saudara. Puji Tuhan, di ayat pokok kita tadi dikatakan, di dalam 1 Tesalonika tadi, Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Tesalonika untuk berdoa dan untuk mengucap syukur. Untuk terus-menerus berdoa, untuk senantiasa berdoa, dan dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dua hal yang saling berkaitan. Sebagai seorang pendoa harus ada hal-hal ini dalam hidup kita. Yesus juga katakan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, dalam satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu tidak jemu-jemu untuk berdoa. Haleluya. Hal yang sama diberikan oleh firman Tuhan, disampaikan oleh firman Tuhan, perkataan ini kepada kita semua. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Mari terus meneruslah berdoa. Dan saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dikatakan sambil mengucap syukur. Di dalam Kolose pasal yang ke-4 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Bagi kita semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, yang mau kita rindu doa kita didengar oleh Tuhan. Mari menjadi seorang pendoa yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang berdoa kepada Yesus Kristus dan berdoa sambil mengucap syukur. Dikatakan firman Tuhan, ya, bertekun dalam doa sambil mengucap syukur. Kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita menikmati hubungan kita melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Kita menikmati hasil-hasil daripada doa itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi sukacita dalam hidup kita. Maka kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan.
Karena Dia yang melakukan semua yang baik, yang manis, yang indah, dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Bahkan firman Tuhan katakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Berdoalah dalam Roh Kudus dikatakan. Karena apa? Firman Tuhan memberikan pengertian bagi kita bahwa banyak sekali saat-saat di mana kita lemah, saudara, ada di dalam titik yang terendah ketika persoalan masalah itu silih berganti, bahkan mungkin tidak habis-habis dalam hidup kita. Tetapi dikatakan ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Bapa. Haleluya, kita bersyukur ada kekuatan yang besar Tuhan beri dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Bahkan dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Mari, tetap kita mau berdoa di dalam Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan dapat menolong saya dan saudara. Saya tidak tahu apa persoalan kita, tetapi biar kita menjadi seorang pendoa yang menikmati doa-doa saudara, menikmati hasil-hasil daripada doa itu. Benar, kita tahu jawaban doa itu ada banyak, bervariasi. Tuhan jawab iya, karena memang sudah kehendak Tuhan. Pada waktu saat itu Tuhan jawab iya. Tapi ada kalanya Tuhan jawab tidak. Mungkin permohonan doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita belum mampu ketika mendapatkan jawaban itu. Dan Tuhan juga menjawab doa kita. Tunggu. Tuhan mempersiapkan kita untuk siap menikmati berkat daripada jawaban doa itu, saudara. Puji Tuhan. Beberapa tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai seorang pendoa. Saya percaya saudara, kita semua tahu banyak tentunya. Tetapi tadi beberapa sudah saya sampaikan, yaitu Abraham, Daud, Musa. Tadi ya, Musa, baik juga Ibu Hana. Dan seperti tadi dikatakan di Yakobus 5 ayat 16, itu bicara tentang Elia. Seorang manusia biasa. Tetapi ketika dia berdoa, hujan tidak datang, tidak turun, hujan tidak turun. Tetapi ketika dia kembali berdoa kepada Tuhan, kiranya hujan dapat turun, maka hujan itu turun. Bukan dia yang melakukannya, saudara. Tetapi Allah yang kepadanya Elia berdoa. Adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Begitu juga dengan Daniel. Daniel di dalam tantangan kehidupannya, kepercayaan yang diberikan sebagai seorang pembuangan, tetapi dia sebagai orang petinggi di tempat pembuangan itu. Banyak orang-orang yang tidak menyukainya dan dia dilarang untuk berdoa, saudara. Tetapi di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tadi saya katakan kepada kita semua bahwa seorang pendoa
Dia menikmati doanya, saudara. Dia menikmati doanya, dia menikmati hubungan dengan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan yang menghalangi hubungannya. Dia sebagai pendoa, dia sebagai orang yang berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak menghiraukan itu. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tentunya teladan yang terlebih lagi bagi kita, saudara, adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita saat Yesus ada di muka bumi. Saat dia ada bersama-sama dengan murid-murid, Yesus ada sebagai manusia 100%. Dia hidup dan dia melayani. Yesus juga dikenal sebagai seorang pendoa. Banyak ayat-ayat firman Tuhan di Injil mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Juga dikatakan pada saat petang, pada saat malam, Yesus pergi berdoa. Dan di dalam kegiatan pelayanannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Yesus menyingkir, Yesus menepi, Yesus menyingkir. Dia pergi bersendirian untuk apa? Bukan untuk bersembunyi, bukan untuk lari dari persoalan, bukan. Tetapi dia mau berdoa. Haleluya. Teladan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Dan kepada kita tentunya, orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan. Baiklah kita mau terus datang berdoa. Berdoa bukan berarti kita mau lari daripada keadaan-keadaan itu, saudara. Tetapi karena kita percaya keadaan yang sukar sekalipun, ada jalan keluar daripada Tuhan. Keadaan yang sukar sekalipun, ada jalan keluar daripada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa. Bahkan sampai ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus mendapati murid-murid sedang tertidur. Yesus katakan apa? Berdoa supaya kamu tidak jatuh. Di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus 14 ayat 38, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini nasihat Yesus kepada murid-murid pada saat itu yang tertidur. Iya, mungkin mereka di dalam kelemahan, di dalam keletihan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi tetap Yesus katakan sebagaimana dirinya. Di tengah kegiatan apapun, pelayanan apapun, himpitan banyak orang, sebanyak apapun, dikatakan ada waktunya Yesus menyingkir dan berdoa. Yesus nasihatkan kepada murid-murid, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Keinginan hati kita mau dekat dengan Tuhan, tetapi tindakan kita seringkali tidak melaksanakannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Murid-murid tidak melakukan Allah yang berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika tantangan itu datang kepada mereka, mereka lari kucar-kacir. Mereka berbohong. Mereka menghindari keadaan itu. Tetapi seorang pendoa ketika ada persoalan, tantangan apapun dalam kehidupannya, dia akan tetap kuat berdiri. Dia akan tetap teguh berdiri. Dia akan berkemenangan karena apa? Yakin ada pertolongan dalam Tuhan. Dalam doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, ada jawaban daripada Tuhan. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengingat kembali, sampai di kayu salib pun Yesus berdoa. Haleluya. Ada bagian-bagian yang harus kita lihat saat ini. Di bagian akhir ini, yaitu Yesus berdoa untuk kehendak Allah yang jadi. Seperti tadi saya katakan,
Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerendahan hati, supaya kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap doa, pergumulan yang sedang kita jalani. Yesus berdoa dan mendapatkan kekuatan, dikatakan dia mendapatkan kekuatan dari sorga. Kekuatan inilah yang mau kita dapatkan. Karena apa? Banyak persoalan, banyak keadaan tadi yang dikatakan, banyak keadaan yang sukar, sulit, yang mungkin kita mengerti, bahkan banyak yang tidak kita mengerti, saudara. Tetapi kita akan mendapat kekuatan dari sorga. Haleluya. Bahkan hal selanjutnya adalah Yesus berdoa untuk mengampuni orang lain. Haleluya. Yesus berdoa. Di dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Yesus katakan, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama hal seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Ketika dia dirajam dan hampir mati, dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia katakan, ampuni mereka. Puji Tuhan. Dan Yesus menyerahkan, berdoa, menyerahkan dirinya sebagai kegenapan firman Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, saudara, sebagai seorang pendoa, biarlah hidup kita adalah hidup dalam kebenaran, dapat mengampuni. Karena ketika kita tidak dalam kebenaran, maka sulit kita untuk mengampuni situasi, keadaan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan dikatakan, biarlah kita meletakkan seluruh kehidupan kita dalam kehendak Tuhan, dan biar seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita, biar kegenapan firman Tuhan yang terjadi. Saudara, kalau tidak ada hal-hal ini dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Maka doa kita itu seperti dihalangi. Ayat terakhir yang mau kita lihat adalah di dalam Yeremia 59, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kehidupan kita menjadi seorang pendoa, mari biarlah kita menjadi orang-orang benar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita datang berdoa, menyembah Tuhan. Dan biar di dalam doa-doa kita, sebagai seorang pendoa, kita menikmati doa-doa kita. Oh sungguh Haleluya. heran, jemaat Dia heran. Tuhan kita heran, saudara. Oh sungguh heran, jemaat Nikmati. Tuhan. Mari nikmati jamahannya dalam doamu. Bila hampir Haleluya. dia Haleluya. hampiri engkau. Haleluya. Nikmati jamahan Tuhan yang heran menjamah engkau. Sungguh heran, jamaat Tuhan. Oh sungguh heran, jamaat Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau.
heran bagi kami. Oleh sebab itu kami mau terus datang. Kami mau terus kuat di dalam Tuhan. Karena kami menikmati setiap doa kami, setiap perhubungan kami dengan Tuhan dalam doa kami. Kami nikmati Tuhan. Dan kami nikmati hasil dari doa kami. Engkau heran bagi kami. Engkau heran bagi kami Tuhan. Yesus, saat ini kau melihat anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kau lihat setiap keberadaan mereka. Kau lihat setiap kebutuhan mereka. Engkau mengetahui setiap situasi dalam hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan tahu cara menolong kami. Tuhan tahu cara melakukan yang terbaik, termanis dalam hidup kami. Ya Rabbalabbalabaya. Oh ya Rabbasikaralamai Koryanda Basikyaralabaya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang meneladani Engkau Yesus. Orang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran. Kami menjadi seorang pendoa. Kapanpun waktunya kami mau terus berdoa. Hati kami terhubung kepada Tuhan. Karena kami menikmati heran kuasa, kekuatan, kemuliaan Tuhan dalam kami. Bila hampir Amin, amin, ya hampir amin, Yesus. oh sungguh Ya Rabbalabbalabbalabba, Ya Rabbalabaya. bila hampir dia hampiri Engkau, oh sungguh heran jamaah Tuhan. Jamahan Tuhan membuat kami baru, membuat kami sembuh, membuat kami menikmati berkat Tuhan, membuat kami bersyukur lagi kepada Tuhan. Haleluya, semua berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Dia jamah, biar dia jamah semua. Dia jamah hidup Yesus dan beri damai Kau kekuatan kami, Kau berkat dalam hidup kami, Kau kesembuhan itu bagi kami. dan aku tahu Yesus jamah jadi Haleluya, haleluya. Dia jamah setiap hidupku.
Terpuji-puji Allah yang besar, heran, berkuasa. Terpuji-puji Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Kau beri teladan yang baik buat kami untuk terus berdoa, untuk terus mendekatkan diri kepada kehendak Tuhan, dan untuk hidup kami dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, jadikan setiap kami menjadi pendoa-pendoa yang kuat di dalam Tuhan, yang menikmati doa-doa di dalam Tuhan, menikmati hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang menikmati hasil daripada doa-doa itu. Engkau memberikannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, Engkau yang dapat melihat keberadaan setiap anak-anak-Mu. Jika Tuhan dapati mereka saat ini di dalam hati yang berduka, hiburkan mereka. Kuatkan kembali mereka untuk menatap hari depan mereka, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jika Tuhan dapati ada anak-anak-Mu di dalam kelemahan tubuh yang ada, tubuh kami bisa sakit Tuhan, tetapi kuasa Allah dapat memulihkan, menyembuhkan kami. Biar kuasa kesembuhan oleh kuasa bilur Yesus menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Dan jikalau saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu di dalam keadaan yang tidak baik, mereka hidup di dalam dosa, ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, hati mereka mau datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa itu. Tuhan baharui mereka. Tuhan, Engkau yang kembalikan mereka di dalam kasih-Mu, di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun persoalan, tantangan dalam hidup kami saat ini, kami percaya, kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang besar, heran dan berkuasa, mampu dan sanggup, bahkan Engkau mau menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang ada Tuhan. Berkat-berkat-Mu ada bagi setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami mau menikmati, menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus akan terus menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.